Proyek mangkrak di Ancol, kepemimpinan PJ Gubernur Heru Budi disorot. Beberapa hari lalu, jagat media sosial Twitter sempat diramaikan dengan hashtag tagar usut korupsi Ancol. Penyebabnya diduga karena banyak proyek pembangunan di Ancol yang mangkrak, hingga kasus penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Freddy Tan terkait dugaan penjarahan sejumlah aset BUMD milik Pemprov DKI. Dalam polemik ini, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono seakan tidak mau tahu dan memilih tak berkomentar panjang lebar. Heru menyerahkan semua permasalahan tersebut kepada pihak perusahaan. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah mempertanyakan sikap kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono karena seakan masa bodoh dengan adanya kondisi tersebut. Sikap tersebut, kata Trubus, menunjukkan bahwa Heru tak memiliki nyali sebagai pemimpin. Masalahnya PJ Gubernur Budi sepertinya tidak akan berani karena gak punya nyali untuk membuka itu, karena kalau dibuka akan membuat kegaduhan karena melibatkan banyak pihak karena dari tahun 2009 akarnya jauh, banyak yang ikut menikmati, pejabat mungkin sampai ke parpol juga, ujar Trubus, Rabu tanggal 14 Juni tahun 2023. Trubus menjelaskan jika dilihat dari banyaknya permasalahan dan mangkraknya beberapa pembangunan di Ancol, terutama oleh PT PJA maka bisa ditarik satu kesimpulan kalau manajemen pengelolaan aset Pemprov DKI lemah dalam hal pengawasan. Karena itu menunjukkan adanya perilaku koruptif para birokrasi dan mungkin juga di anggota dewan juga, di satu sisi juga punya orang BUMD melakukan perbuatan pelanggaran hukum, kalau memang mau dibuka kembali itu bagus buka aja semuanya diinvestigasi ulang termasuk terhadap SP3 Freddy Tan, ujarnya. Trubus pun berpendapat jika Heru Budi berani membongkar kasus tersebut tentu harus dilakukan investigasi menyeluruh. Dalam hal ini dirinya melihat ada unsur kesengajaan, mengadakan perjanjian tidak pakai notaris, kalau pakai notaris cuma formalitas yang pada akhirnya itu menunjukkan perilaku-perilaku korupsi. Tapi ranahnya ini memang ada di tangan gubernur, karena kewenangannya ada di pusat. Sofyan Jalil maupun direksi sebelumnya harus diproses secara hukum, dicopot dari jabatannya kalau memang berani, ujarnya. Terkait langkah apa saja yang bisa dilakukan PJ Gubernur DKI Jakarta untuk menyelamatkan aset Ancol, Trubus menyarankan untuk melakukan law enforcement, menyerahkan kepada aparat penegak hukum kejaksaan, KPK, polisi untuk melakukan investigasi ulang. Hanya saja saya ragu Heru Budi punya political will dan political action untuk mengungkap kasus tersebut. Walaupun harusnya tidak usah takut untuk membongkar kasus ini, karena dia juga cuma PJ Gubernur tidak punya beban kampanye. Dengan adanya rekomendasi dari Ombudsman, Heru Budi harusnya segera menindaklanjuti, ujarnya. Sementara mengenai temuan Ombudsman adanya maladministrasi pada perjanjian antara PT WAIP selaku pengguna aset PT PJA dengan PT MEIS selaku perusahaan pengelola stadium berstandar internasional yang berujung pada mangkraknya ABC Mall tempat stadium tersebut dibangun, Trubus menilai ada unsur kesengajaan dan mereka saling lepas tanggung jawab. Dan saya melihat ada aktor yang lebih besar lagi yang terlibat. Dilihat dari sisi publik, kasus ini harus segera diselesaikan, political will dan political action, karena ada di tangan gubernur. Kalau memang ingin menyelamatkan aset negara atau uang rakyat juga, gubernur bisa melakukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama dengan APH seperti yang dilakukan Pak Mahfud, ujar Trubus. Dia menambahkan, harus ada keberanian, PPATK juga dilibatkan. Rekomendasi dari Ombudsman ini sudah menjadi bukti hukum yang kuat untuk dilaksanakan. Agar ini tidak berlarut-larut, PJ Heru Budi juga harus koordinasi dengan pemerintah pusat. Tambahnya, Trubus menjelaskan jika dibiarkan atau tidak dibiarkan sudah ada potensi kerugian negara karena di situ ada maladministrasi jadi ada kerugian negara miliaran sejak 2009. Korupsi di birokrasi selalu diawali dengan praktik maladministrasi. Korupsi adalah buntut dari tindakan maladministrasi baik berupa perbuatan penyimpangan prosedur, keberpihakan maupun bentuk-bentuk perbuatan maladministrasi lainnya yang kemudian menyebabkan kerugian. Meskipun maladministrasi bentuk korupsi dalam skala tertentu, ada tindak pidana korupsi selalu diawali niat mensrea kehendak, motif dan tujuan serta kesempatan, ujarnya.